Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 Surabaya. Apa kabar kalian hari ini? Yang berpuasa masih semangat? Bagus. Kita bertemu lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Marta Angelin dari SD Sampurna Akademi Surabaya. Tapi Ibu mau pastikan dulu, apakah kalian semua sudah siap belajarnya? Semua buku-bukunya sudah disiapkan dan alat tulisnya juga? Sudah? Kalau sudah, mari yuk kita berdoa dulu ya, agar apa yang Ibu sampaikan boleh kalian terima dengan baik dan kalian juga boleh berjalan dengan lancar pelajarannya ya. Yuk kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 8. Yuk kita mau mulai. Sekarang semuanya fokus kepada layar kaca kalian ya. Oke, kita akan belajar di tema 8 dengan judul keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, apa ya topik kita hari ini? Topik kita hari ini adalah belajar kata tanya, kalimat tanya, dan tanda titik. Nah, kalau tanda titik, kalian pasti sudah sangat sering untuk melakukan, bukan? Nah, sekarang coba yuk kita ingat kembali bagaimana penggunaan tanda titik. Tapi Ibu mau beritahu dulu apa yang akan kalian pelajari nanti hari ini. Kalian kalau sudah selesai belajar, kalian diharapkan untuk bisa menggunakan kata tanya, tanda tanya dengan kalimat tanya dan tanda titik. Jadi setelah pelajaran ini tidak ada lagi yang nanti bingung bagaimana cara penggunaannya. Begitu ya. Yuk kita mulai. Kita lihat dulu yang pertama anak-anak. Penggunaan tanda titik. Ya. Nah, kita lihat tanda titik kalau anak-anak masih ingat ya. Tanda titik itu untuk apa? Mengakhiri sebuah kalimat. Pintar sekali. Berarti masih ingat ya dengan pelajaran-pelajaran kalian yang lalu kan? Nah, tapi kalimat apa nih? Kalimat tanya? Bukan. Kalimat perintah kah? Bukan juga, ya. Jadi, penggunaan tanda titik adalah untuk mengakhiri sebuah kalimat berita atau kalimat pernyataan. Jadi jangan lupa ya. Kita lanjutkan kembali. Penggunaan tanda titik yang kedua adalah untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini ada gambar sebuah jam. Kita akan menuliskannya seperti ini. Pukul 10 lebih 30 menit dan ditulis 10.30 ya. Kalian perhatikan 10.30. Lihat tanda titik di sana. Tanda titik itu digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Ya, kalau ini sudah kalian pahami, rasanya nanti akan lebih mudah untuk menerapkannya di dalam kalimat. Gitu ya. Yuk kita lanjutkan kembali. Sekarang kita lihat contoh-contoh ini. Kita punya gambar seorang anak dengan jam di atasnya yang menunjukkan pukul 6. Ada kalimat di bawahnya. Cici makan pagi pukul 6. Nah, pukul 6-nya ditulis dengan 06.00. Perhatikan penggunaan tanda titik di sana, ya. Kemudian yang kedua, Dondo belajar pukul
8 malam. Lihat jamnya yang ada di sana menunjukkan pukul 8 malam, sehingga ditulis 20.00 atau pukul 8 malam. Perhatikan penggunaan tanda titik di sana. Ya, jadi kalian jangan lupa bahwa menggunakan tanda titik pada jam atau penunjuk waktu itu untuk memisahkan apa? Bagus, angkanya di jam dan menitnya. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang coba kalian lihat yang gambar ini. Gambar ini akan kalian gunakan bagaimana tanda titiknya ada di mana. Kita lihat ada gambar anak-anak pulang sekolah ya. Coba kita lihat. Komang dan teman-temannya pulang sekolah pukul 12 siang. Kalau untuk bicara kalian hanya bacakan pukul 12 siang. Tetapi pada saat ditulis, tulisannya adalah 12.00. Dan setelah kata siang harus diakhiri dengan tanda titik. Gitu ya. Lanjut kembali. Mereka sudah meminta izin orang tua untuk singgah ke rumah Dudu. Berakhir loh kalimatnya. Jadi harus diberi apa? Tanda titik. Ya. Lanjut. Mereka akan mengerjakan tugas kelompok. Kalimatnya selesai. Jadi harus diberi apa? Tanda titik kembali. Mereka berjanji akan menyelesaikan tugas sebelum pukul 5 sore hari. Perhatikan itu ya, pukul 5 sore hari. Ditulis di situ adalah pukul 17.00 sore hari. Dan setelah itu diakhiri kembali dengan tanda titik. Baik, nanti kita lanjutkan kembali ya anak-anak ya. Tetap di sini ya, tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, berjumpa lagi ya dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Yuk kita lanjutkan kembali. Nah, kalian kembali konsentrasi ya di depan layar kaca kalian ya. Kita sekarang akan belajar di segmen yang kedua, yaitu kata tanya dan kalimat tanya. Nah, yang sekarang Ibu ingin jelaskan apa itu kata tanya. Nah, dan kalimat tanya ya. Nah, kalimat tanya ini adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Perhatikan ya, kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanya yang kedua apa ya? Digunakan saat ingin mengetahui suatu hal lebih detail, lebih akurat. Nah, digunakan untuk mengetahui suatu hal dengan lebih detail. Dan yang ketiga, kalimat tanya adalah kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya. Ya, jadi yang tiga ini jangan dilupakan ya. Kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya digunakan untuk mengetahui sesuatu yang lebih detail dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang kalian pasti akan bertanya, kata tanya itu apa saja, Bu? Yuk kita coba nyanyi ya. Nah, di sini ada sebuah nyanyian yang kalian pasti sangat hafal. Nadanya itu adalah balonku ada 5. Balonku ada 5. Seperti itu ya. Tapi kata-katanya kita ganti. Oke, untuk belajar kata tanya. Yuk kita sama-sama. Ibu akan pelan-pelan supaya kalian bisa ikut belajar, ya.
Kata tanya banyak macamnya, ku mengenal ada 6. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Semua kalimat tanya, yes, diakhiri tanda tanya. Ku kenal 6 kata tanya, dan ku ingat semuanya. Wah, tadi agak sedikit hilang ya, screennya ya, agak sedikit hilang. Mohon maaf. Jadi kalian akan tahu ya, kita mengenal 6 kata tanya: apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan semua kalimat tanya itu akan diakhiri dengan tanda tanya. Oke, kita lanjutkan kembali. Bu, tapi agak susah Bu menghafalkan. Tunggu dulu, Ibu punya cara yang kedua. Yuk kita lihat. Kita lihat kata tanya ada apa saja. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Menghafalkannya bagaimana ya? Nih, adik Simba. Kalian singkat saja dengan adik Simba. A untuk apa, D untuk di mana, K untuk kapan, C untuk siapa, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana. Mudah ya. Jadi kalian selain bisa menyanyi, kalian juga bisa menghafalkan memakai kata yang singkat, adik Simba. Kita lanjutkan yuk. Kalau apa itu untuk apa sih Bu? Digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh, apa yang kamu pelajari hari ini? Jangan lupa tanda tanya di belakang. Kemudian, di mana? Digunakan untuk apa ya kalau di mana? Untuk menanyakan tempat. Di mana Ibu memarkir sepeda motornya? Tanda tanya. Jangan lupa. Kapan? Digunakan untuk apa? Menanyakan waktu, ya. Kapan kamu berulang tahun? Nah, itu memakai kata tanya kapan, diberi tanda tanya, ya. Selanjutnya, siapa? Kalau siapa digunakan untuk apa? Untuk menanyakan orang. Contoh, siapa yang mengatur lalu lintas, gitu ya, atau profesi, itu ya. Kemudian diberi tanda tanya. Jangan lupa itu ya. Kemudian mengapa? Kita pakai digunakan untuk menanyakan alasan. Wah, mengapa kamu bertengkar dengan adik? Nanti jawabnya jadi seperti ini. Karena, gitu ya. Atau kalau alasan yang lain misalnya, agar, contoh ya, mengapa kamu harus makan sayur? Agar tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Begitu ya. Nah, kemudian yang bagaimana? Digunakan untuk apa sih bagaimana? Bagaimana ini digunakan untuk menanyakan proses. Proses ya. Atau cara. Atau juga kabar seseorang. Contohnya sini kita lihat yuk. Bagaimana cara menyeberang jalan yang benar? Bagaimana? Tahu ya? Harus apa sih kalau menyeberang jalan yang benar? Pintar, harus kalian melihat jembatan penyeberangan atau zebra cross. Itu akan membuat kalian aman ya. Kemudian itu kalau cara ya. Sekarang kalau menanyakan kabar nih contohnya. Bagaimana kabar orang tua kalian? Nah, itu juga bisa memakai kata tanya kabar. Yang jelas, semua kalimat tanya ini jangan lupa diberi tanda tanya. Karena itu yang akan membedakan dia dengan kalimat-kalimat yang lain. Dan pada saat kalian bicara atau mengatakannya, kalimat tanya ini tidak seperti ini. Ibu contohkan ya. Bagaimana menyeberang jalan yang benar? Tidak tahu kan kalau itu kalimat tanya? Jadi harus ada intonasi. Bagaimana cara menyeberang jalan yang benar? Begitu ya.
Nah, sekarang kita lihat dalam kalimat ini. Kita lihat contoh yang pertama ya. Muti gemar menanam berbagai tanaman. Muti ini adalah nama orang, sehingga dia memakai siapa? Siapa yang gemar menanam berbagai tanaman. Kalimat kedua dengan kata kemarin. Kemarin menunjukkan waktu, sehingga memakai kata tanya kapan. Kapan Muti menanam biji mangga? Jangan lupa diberi tanda tanya. Ya, begitu ya. Nah, tapi nanti saja kita akan melanjutkannya kembali ya. Jangan kemana-mana anak-anak. Tetap di sini di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, masih di sini ya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, hari ini Ibu akan berikan sebuah contoh ya, sebuah contoh. Kita coba lihat ada kata tanya yang tadi kalian sudah pelajari bukan? Ada kata tanya apa? Kemudian siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, sekarang Ibu akan atur dulu di sini dan kita akan coba mencari lebih detail tentang suatu benda ya. Nah, karena tema kita hari ini itu adalah keselamatan di perjalanan, Ibu coba bawa sebuah benda nih. Kita mau lebih tahu nih tentang benda ini ya. Kita coba memakai kata tanya ya. Kita pakai kata tanya apa? Ya. Saya bantu ya. Apa nama benda ini? Pasti tahu kan jawabannya? Benda ini adalah helm, ya. Ibu sudah memberikan dengan kata tanya. Apa? Untuk mengetahui sesuatu. Letakkan lagi ya. Sekarang kita lihat dengan memakai kata tanya siapa. Siapa yang memakai benda ini, Bu? Yang memakai benda ini adalah para pengendara sepeda motor. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Dengan kata tanya di mana? Di mana kita memakai benda ini? Benda ini akan dipakai pada saat kita memakai kendaraan bermotor di jalan raya. Ya? Nah, kemudian kita lanjut nih dengan pertanyaan dengan kata tanya, mengapa? Mengapa ya? Mengapa kita harus memakai benda ini di jalan raya, Bu? Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya adalah karena atau sebab atau agar. Kalian boleh memakai 3 kata itu. Agar kita terhindar dari bahaya yang menyebabkan kepala kita terluka, atau agar kita tetap bisa mematuhi peraturan lalu lintas. Begitu ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana. Nah, kalau bagaimana, pertanyaannya begini. Bagaimana cara yang benar memakai benda ini, Bu? Gitu ya. Bagaimana? Berarti proses, ya, cara. Pertanyaannya adalah caranya. Jadi setelah dimasukkan di kepala ya, pakainya di kepala loh ya. Kemudian jangan lupa tali pengikatnya harus dikencangkan. Nah, sehingga berbunyi seperti ini, itu akan menjadi aman. Gitu ya anak-anak ya. Nah, dari contoh ini tadi kalian sudah mengerti ya cara membuat kalimat tanya memakai kata tanya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan di layar kalian ya. Yuk kita lihat kembali. Karena kalian sudah belajar bagaimana caranya, nah Ibu sekarang akan sampai pada kesimpulan. Kita ulangi kembali ya anak-anak, supaya kalian lebih paham, lebih bisa melakukan dengan cara kalian sendiri, tidak perlu dibantu. Penggunaan tanda titik dulu nih, kita ulang kembali. Penggunaan tanda titik yang pertama,
adalah untuk mengakhiri sebuah kalimat berita atau pernyataan. Ya, kalimat berita atau pernyataan, bukan kalimat tanya atau kalimat perintah. Lanjut ya. Memisahkan angka dalam penulisan waktu. Memisahkan angka dalam penulisan waktu. Ya, jadi pada saat anak-anak menuliskan angka dalam penulisan waktu, jangan lupa diberi tanda tanya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan lagi ini contohnya. Siti berangkat ke sekolah pukul 6.30 pagi. Atau kalau kalian beritahukan seperti ini, Siti berangkat pukul 6:30 pagi. Nah, pukul 6:30 pagi itu ditulis 06.30. Jangan lupa tanda titik di belakangnya ya. Kemudian kalian sudah belajar kalimat tanya juga nih. Kalimat yang dibuat dengan menggunakan kata tanya digunakan saat kalian ingin mengetahui sesuatu secara detail, ya, dan kemudian diakhiri dengan tanda tanya seperti yang kalian pelajari tadi ya. Nah, kata tanyanya kita apa saja? Jangan lupa ya, kita punya apa? Kita punya salah ibu. Kita punya di mana? Kita urutkan ya. Kita punya kapan? Kita punya siapa? Kita punya mengapa? Dan kita punya bagaimana. Nah, yang kalian bisa singkat dengan adik Simba. Kalau apa digunakan untuk menanyakan sesuatu dengan contoh apa yang kamu pelajari hari ini, jangan lupa tanda tanya. Kemudian di mana untuk menanyakan tempat. Kemudian kapan adalah untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan ayah berangkat bekerja, gitu ya. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang bisa merapikan mainan ini, jangan lupa tanda tanya. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Mengapa kita harus menjaga kebersihan, dan bagaimana digunakan untuk menanyakan proses, cara, atau kabar, ya. Bagaimana kabar kedua orang tuamu? Nah, itu adalah contohnya. Nah, sekarang adalah tugas anak-anak. Kalian kalau terlalu kecil gambarnya, kalian bisa melihat di halaman 42 ya. Kalian tinggal membuat kalimat tanya dari jawaban yang sudah ibu sediakan. Contohnya, Udin sedang membantu ayah di kebun. Ini adalah jawaban ya anak-anak. Kalian perhatikan yang diberi garis bawah. Jadi kalian membuat kalimat tanya dengan itu. Yang kedua, Siti membantu ibu di rumah. Nah, di rumah ini yang harus kalian buat dengan kalimat tanya. Dan agar lingkungan kita selalu rapi dan sehat. Nah, mudah ya, mudah sekali kalau kalian tadi memperhatikan ya. Baik anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Kita akan bertemu lagi di pelajaran-pelajaran kita selanjutnya. Sampai jumpa anak-anak, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku.